Ku bersyukur dapat, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana keadaan Bapak Ibu yang ada di rumah? Saya percaya semua sehat-sehat, semua dalam keadaan baik, semua dalam perlindungan Tuhan sempurna. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang memberikan kekuatan setiap kita. Mari buka hati kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Pengurapan secara khusus turun atas hamba-Mu. Berikan kuasa roh hikmat, roh akal putih, roh pewahyuan Allah turun atas hamba-Mu. Biarlah setiap perkataan hamba-Mu adalah perkataan Tuhan yang berbicara. Terima kasih Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu, supaya setiap perkataan firman-Mu boleh menjamah, mau menjadikan jemaat-Mu Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami beban berat, Engkau lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami sambut kehadiran-Mu, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan yang menjadikan kekuatan setiap kita. Mari kita buka di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini saya mau beri tema mengucap syukurlah dalam segala hal dalam menghadapi masalah apapun. Firman Tuhan hari ini dengan tegas, dengan jelas mengingatkan setiap kita. Kita harus banyak mengucap syukur apapun keadaan kita. Apapun keadaan kita, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan setiap kita mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan satu hal tapi segala hal. Dalam keadaan apapun Bapak Ibu diminta Tuhan supaya banyak mengucap syukur kepada Tuhan. Ini adalah salah satu kehendak Tuhan. Ini adalah salah satu Alkitabiah. Ini adalah pesan Tuhan supaya kita banyak mengucap syukur dalam segala hal. Dalam keadaan baik maupun tidak baik. Dalam keadaan kita mapan maupun diproses Tuhan. Tuhan ingatkan setiap kita mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kehendak Tuhan, keadaan apapun Bapak Ibu, kita tidak ada jalan lain, kita harus banyak mengucap syukur. Hendaklah dengan hati yang bersyukur dengan segala anugerah dan penyertaan Tuhan yang telah kita lewati. Apapun yang telah kita lewati, kita harus banyak mengucap syukur. Kita harus banyak bersyukur kepada Tuhan. Yang kita lewati dalam keadaan baik maupun tidak baik, kita tetap memandang kebaikan Tuhan. Sesuai dengan Mazmur 107 ayat 31. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus terus menghargai kebaikan Tuhan. Kita harus memandang bagaimana Allah yang kita sembah begitu luar biasa. Kita harus terus fokus kepada kebaikan Tuhan. Kalau Bapak Ibu fokus dengan masalah, saudara tidak akan kuat dalam menghadapi dunia ini. Tetapi hari ini Tuhan ingatkan setiap kita, mengucap syukurlah dalam segala hal. Tetapi sebaliknya, dalam 1 Korintus 10 ayat 10,
Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaanmu hari ini, berhenti bersungut-sungut. Berhenti kita bersungut-sungut. Karena bersungut-sungut adalah melawan kehendak Tuhan. Tetapi firman Tuhan ingatkan, kalau saudara mau melakukan kehendak Tuhan, mari kita banyak mengucap syukur kepada Tuhan. Sesuai dengan Amsal 16 ayat 3, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, serahkanlah perbuatan kita kepada Tuhan, maka segala sesuatu terlaksanakanlah segala rencana kita. Apapun keadaan kita, mari kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang bertindak, Tuhan yang menolong saudara dan saya. Ayat firman Tuhan ini mengingatkan setiap kita, tidak ada sesuatu yang sukar, tidak ada sesuatu yang sulit, tidak ada sesuatu yang gagal, yang tidak terlaksana jika segala rencana kita serahkan kepada Tuhan. Kalau segala sesuatu kita serahkan kepada Tuhan, artinya tidak ada yang sukar, tidak ada yang sulit, tidak ada yang gagal. Karena Allah kita adalah Allah yang besar, Allah yang sanggup menolong Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Apa yang kita lakukan untuk segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, sesuai dengan Filipi 4 ayat 6, dalam doa dan permohonan kepada Tuhan. Dengan doa kita kepada Tuhan, segala kekhawatiran kita, segala persoalan kita serahkan kepada Tuhan. Karena ada Allah yang menyertai kita, maka saudara dan saya tidak perlu takut. Kalau Allah menyertai kita, saudara dan saya tidak perlu takut. Tangan Tuhan tidak pernah melepaskanmu, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dan Tuhan berjanji akan selalu bersama kita dalam segala keadaan kita. Sesuai dengan Ulangan 2 ayat ke-7. Bahwa Tuhan akan selalu bersama kita dalam keadaan apapun. Tuhan akan terus bersama kita. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan hari ini mengingatkan setiap kita. Janganlah kita fokus kepada masalah, tetapi fokuslah kepada anugerah dan penyertaan Tuhan. Fokuslah kepada anugerah dan penyertaan Tuhan. Fokus masalah menjadi takut dan hilang harapan. Kalau Bapak, Ibu fokus masalah hidup ini, masalah keadaan yang ada di depan kita, saudara tidak akan kuat, saudara tidak akan menang. Tetapi fokuslah kepada penyertaan Tuhan. Ketakutan, kebimbangan tidak bisa menyelesaikan masalah. Sekali lagi, ketakutan, kebimbangan tidak bisa menyelesaikan masalah. Fokus pada anugerah Tuhan membuat kita mampu untuk terus beriman, mampu terus menjadikan kita pemenang-pemenang Tuhan, sehingga kita menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Teruslah beriman kepada Tuhan. Teruslah mari kita beriman, berjalan bersama dengan Tuhan, dengan doa, pujian, penyembahan yang membuat kita mengalami terobosan yang disertai dengan ucapan syukur. Hari-hari ini kita banyak waktu untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Mari kita bangun mesbah keluarga. Mari ajak seisi keluarga kita memuji, menyembah Tuhan. Ini salah satu menjadikan terobosan yang membuat kita mengalami terobosan yang disertai dengan ucapan syukur. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang kita renungkan. Bagaimana supaya kita tetap mampu mengucap syukur dalam keadaan apapun, sehingga kita terus menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Poin yang pertama, dengan bersyukur kita tahu berterima kasih atas kebaikan dan penyertaan Tuhan. Kalau saudara tahu berterima kasih, artinya saudara tahu berterima kasih kepada Tuhan. Tahu bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Ini yang membuat kita mampu untuk bersyukur, saudara. Poin yang kedua,
Dengan bersyukur hidup kita akan mengalami kebahagiaan dan sukacitanya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bisa mengucap syukur, ini salah satu ada kebahagiaan tersendiri dalam hidup kita. Ada sukacitanya Tuhan yang membuat kita terus bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Poin yang terakhir, dengan bersyukur kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Kenapa orang-orang sering tidak kuat di dalam Tuhan? Karena hidupnya selalu bersungut-sungut. Hidupnya selalu menyalahkan orang lain, tidak puas, kecewa dan lain sebagainya. Apalagi menyalahkan Tuhan, berhenti. Karena itu tidak berkenan kepada Tuhan. Poin yang terakhir, bersyukur adalah supaya saudara dan saya bisa kuat di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan hari ini, berhentilah kita bersungut-sungut. Berhentilah kita menyalahkan orang lain. Berhenti kita sakit hati, iri hati, tidak puas, apalagi menyalahkan Tuhan. Pesan firman Tuhan hari ini, supaya berkat Tuhan tidak terhalang, damai sejahtera, kebahagiaan, sukacitanya Tuhan, mujizat Allah dinyatakan. Berhenti kita bersungut-sungut, supaya mujizat Tuhan tidak terhalang. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan berdoa buat Bapak Ibu yang ada di rumah, supaya kita tetap bersyukur kepada Tuhan, yang membuat hati kita ada kebahagiaan, ada sukacitanya Tuhan. Kita kuat di dalam Tuhan, kita tahu berterima kasih kepada Tuhan. Mari buka hatimu, kita akan berdoa bersama-sama. Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Bapa, hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan isi hati-Mu. Tetapi Allah Roh Kudus tidak pernah terbatas. Engkau jelaskan kebenaran firman-Mu lebih dalam dan lebih jelas lagi Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan. Berkati satu persatu. Mereka yang dalam keadaan sakit Tuhan Kau sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang kekurangan Tuhan Kau berikan kelimpahan, kecukupan. Mereka dalam keadaan apapun Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan mengubah keadaan kami yang tidak baik menjadi baik. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan dengan kuasa darah Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, seluruh sidang jemaat-Mu dari gembala, seluruh pengerja jemaat bebas dari segala virus corona, bebas dari segala sakit penyakit, bebas dari segala kekurangan Tuhan. Tuhan akan pelihara satu persatu. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Berkati para suami, para istri, para anak-anak Tuhan. Kau berkati Tuhan. Engkau tutup bungkus dengan darah Yesus. Kami berdoa untuk bangsa kami. Selamatkan Indonesia, selamatkan bangsa kami. Berkati Bapak Presiden Tuhan. Engkau pakai dengan luar biasa. Engkau tutup bungkus keluarganya dengan kuasa darah Yesus. Berkati dari aparat yang tertinggi sampai yang terendah, Kau berkati Tuhan, supaya bisa mengatasi bangsa ini dengan penuh damai, penuh dengan hikmat Allah. Kami berdoa buat seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh anak-anak-Mu Tuhan. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Berkati bangsa kami, sucikan, kuduskan bangsa kami, bebas dari segala virus Tuhan. Engkau hancurkan dalam nama Yesus. Kuduskan bangsa kami dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Jemaat GBI Gerahalapan, bagaimana kabarnya? Tetap semangat dan luar biasa, amin. Senang kasih Tuhan, tetap kita bergumul untuk saat-saat ini, bergumul bagi bangsa Indonesia, berdoa bagi bangsa Indonesia agar segera diluputkan dari virus corona. Saudara kasih Tuhan, dengan ini kami juga mengumumkan untuk ibadah raya tanggal 3 Mei 2020 tetap dilakukan ibadah di rumah masing-masing. Berdoa apa yang menjadi bagian kita untuk Tuhan memberikan kekuatan bagi jemaat yang ada untuk menghadapi situasi akhir ini dan mengerti akan kehendak Tuhan. Saudara kasih Tuhan, ibadah raya tanggal 3 Mei adalah ibadah raya minggu pertama, maka akan diadakan
perjamuan suci untuk roti dan anggur nanti akan didistribusikan lewat gembala kul masing-masing, dan bagi Bapak Ibu yang belum tergabung di dalam kul dapat mengambil roti dan anggur di gereja. Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan dapat mengumpulkannya dan diberikan ke gereja. Saudara kasih Tuhan, untuk ibadah tengah minggu masih tetap diliburkan sampai menunggu konfirmasi lebih lanjut. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan persepuluhan dapat mentransfer pada nomor rekening berikut ini, dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan sumbangan sukarela atau pembangunan juga dapat mentransfer pada nomor rekening berikut ini. Demikian pengumuman dari GBI Kerharapan. Tuhan Yesus memberkati. Banyak yang